Pada kesempatan kali ini kita akan praktikum mengenai spirometri. Ini adalah alat spirometer Benedict kita yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Pada alat ini nanti kita bisa melakukan pengukuran spirometri. Nanti kita akan kita cobakan di alat ini. Ini merupakan gambaran skematik dari spirometer Benedict. Pada spirometer ini kita bisa lihat adanya oksigen chamber di dalam yang dihubungkan oleh mouthpiece. Ada air dan ada floating drum yang nanti akan naik turun sesuai dengan usaha kita bernafas dan ekspirasi. Yang nanti naik turunnya akan dicatat di dalam tinta pena di sini yang kemudian akan mencatat suatu grafik di dalam drum pencatat, sehingga nanti akan timbul gerakan fluktuasi naik turun pada drum pencatat tersebut. Itulah yang kita sebut dengan spirogram. Mungkin satu persatu kita bisa lihat di sini adalah kertas milimeter block tempat nanti kita akan melakukan pencatatan spirometrinya. Ini tinta. Kemudian di sini pengaturan kecepatan. Kita bisa lihat dari off, kecepatan paling lambat, kemudian ada kecepatan paling cepat. Di sini kita bisa lihat di 20 mm per second. Kecepatan paling lambat di 25 mm per menit. Untuk melakukan spirometri nanti kita menggunakan beberapa kecepatan ini. Kemudian di sini ada pembuang air yang ada di dalam drum. Di spirometri ini kita harus isikan air ke dalamnya untuk membuat si drumnya bisa naik turun dengan gampang. Dan kemudian ini untuk memasukkan gas yang kita gunakan sebenarnya pada saat pengukuran menggunakan oksigen. Ini kita gunakan nanti pada saat pengukuran basal metabolic rate. Kemudian kita bisa lihat di sini, ini adalah tempat mouthpiece kita nanti akan melakukan spirometri. Kemudian yang juga harus disiapkan adalah nose clipper yang nanti akan menahan hidung untuk proses inspirasi dan ekspirasi. Pada saat kita akan mau memulai pengukuran spirometri, maka kita harus letakkan di ujung awal dari kertasnya di sini. Kemudian kita letakkan tinta penanya itu di tengah. Ya, kita tempelkan dengan menekan ini. Kemudian ketika penanya sudah tertempel, maka kita bisa segera memulai proses pengukuran spirometrinya. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan nafas biasa selama 3 kali. Nafas biasa, inspirasi dan ekspirasi. Kemudian setelah itu kita ikuti dengan nafas yang sangat kuat, menarik nafas dalam-dalam, kemudian dihembuskan dengan kuat. Begitu diulangi bisa 2 kali, kemudian dilanjutkan dengan nafas biasa 3 kali. Setelah itu saya lanjutkan dengan nafas biasa yang sangat dalam. Kemudian nanti settingan kecepatan akan kita ubah ke settingan kecepatan paling cepat, dan kemudian saya paksakan keluar secepat mungkin. Itu nanti proses yang akan kita lakukan. Untuk memulai, kita harus menyamakan tinggi mouthpiece-nya dengan tinggi mulut yang diperiksa. Kemudian kita pasang nose clipper-nya di hidung untuk memastikan tidak ada udara yang terbuang selain dari mulut. Pada gambar ini kita bisa lihat
bagaimana nafas biasa yang kita lakukan 3-5 kali seperti contoh video tadi akan bisa menghasilkan gambaran volume tidal, inspirasi, ekspirasi seperti gambar ini. Kemudian dengan nafas yang dalam dan inspirasi dan ekspirasi dalam, maka dia akan menghasilkan gambaran seperti ini. Dan sampai di sini yang kita sebut namanya adalah kapasitas vital. Dari kapasitas vital ini kita bisa bagi menjadi cadangan kapasitas inspirasi dan volume cadangan ekspirasi. Ada satu lagi volume paru yang sebenarnya tidak bisa kita ukur dengan spirometri, yaitu volume residual. Akhirnya volume residual kita jumlahkan dengan kapasitas vital, itu adalah suatu kapasitas paru total. Pada gambar ini kita bisa lihat bagaimana pada saat tadi kita melakukan pengukuran volume ekspirasi paksa dalam 1 detik, orang coba akan menginspirasi semaksimal mungkin, kemudian kecepatan spirometri ditingkatkan, kemudian dilakukan ekspirasi secepat-cepatnya. Nah, nanti kita bisa lihat pada gambar ini bagaimana kita hitung volume ekspirasi paksa dalam waktu 1 detik kita bandingkan dengan volume force vital capacity. Demikianlah praktikum fisiologi kita kali ini terkait peredaran darah tepi dan spirometri. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.